Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kolis Channel Otot Kawat Palu Musi. Gimana kabar teman-teman semua? Teman-teman para subscriber, para YouTuber yang lainnya juga. Semoga pada kesempatan kali ini semuanya diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberi kemudahan dalam segala hal. Oke, dalam video kali ini saya akan memberi penjelasan tentang mengenai campuran untuk pembuatan paving block yang ideal, yang sesuai dengan ukurannya, yang sesuai dengan keinginannya pabrik masing-masing atau pemilik usaha paving tersebut. Untuk ukuran ideal dalam kategori paving itu macam-macam kawan-kawan. Ada yang memang memproduksi jenis paving block yang ukuran K275 atau K300, atau semakin naik ukurannya semakin bagus juga kualitasnya. Seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya, dan jangan lupa klik tombol subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik kawan-kawan, estimasi untuk campuran untuk menghasilkan suatu cetakan yang bagus, yang ideal, yang sesuai dengan planning sendiri itu variasi. Jadi untuk campuran, untuk kategori paving block yang jenisnya tipenya ukurannya lah paling tidak K275 atau K250 lah paling tidak, untuk jenis paving block yang penggunaannya untuk rumah atau halaman rumah atau tempat parkir, tapi kategori yang paving resto atau bangunan-bangunan yang tidak terlalu menahan beban kendaraan. Untuk estimasi campurannya, material abu batu yang ideal itu perbandingannya antara 8 atau 9 timba ini, atau apa ya istilah katanya itu, bak timba cat itu ya, cat yang 25 kilo isinya itu 9 timba. Terus untuk semennya 1. Ini sudah lumayan bagus, karena nanti proses selanjutnya itu untuk airnya ini juga sangat berpengaruh kawan-kawan. Untuk airnya, kenapa kok bisa dibilang pengaruh? Karena sebenarnya rumus atau kunci kekuatan paving selain dari alat, ini juga pengaruh dari campuran. Kalaupun semuanya banyak atau material abu batunya atau pasirnya itu bagus, tapi kalau airnya kurang, sama aja, kekuatannya juga kurang, hasilnya juga kurang memuaskan juga. Akhirnya untuk penjualan terkendala nanti. Sebaliknya kalau airnya terlalu banyak, dicetak pun juga hasilnya kurang bagus atau meluber, dan tampilannya juga kurang menarik. Jadi kuncinya pada waktu pencampuran.
Kalau pencampurannya ini sesuai sekali dengan keinginan, sesuai standarnya, besar kemungkinan hasilnya sangat memuaskan. Jadi kadar kekeringannya, kadar airnya itu sesuai, terus didukung dengan alat yang sesuai juga, alat multibloknya, mesin pencetaknya itu yang sesuai juga, pasti sangat bagus hasilnya. Nah, di situ peran dari para pencampur, tukang menyampurnya itu sangat berpengaruh. Maka dari itu untuk proses pencampurannya ini bukan asal-asalan. Kadang ada beberapa faktor juga, takaran air sudah sama tapi tetap kebasahan, terlalu banyak air. Itu bisa kemungkinan dari material abu batu yang lembab atau yang habis kena hujan, di situ pengaruh juga. Nah, jadi poinnya di sini adalah harus dilihat dulu materialnya. Kalau memang materialnya itu untuk ditakar bisa ideal, bisa konsisten, itu merujuk pada keadaan fisik materialnya. Dan didukung juga pada waktu proses pengepresan atau pencetakan pavingnya tersebut. Jikalau dua-duanya ini dikombinasikan dengan baik, hasilnya juga sangat memuaskan, sangat memuaskan. Jadi sesuai dengan standarnya pabrik atau istilahnya pemilik, takarannya sudah konsisten, terus proses ngepresnya juga konsisten, sangat memuaskan juga. Nanti pembeli pun akhirnya tahu jenis pavingnya ini bagus, akhirnya tahu juga kekuatannya, jadi nggak ragu untuk proses penjualan ataupun pembeli, waktu untuk membeli juga nggak ragu di situ kawan-kawan. Jadi ini sedikit tips juga untuk kawan-kawan yang seprofesi. Jikalau untuk proses mencetak ini, kunci utama dari yang pertama dari tukang campurnya. Kalau tukang campurnya sudah punya jam terbang, tahu seluk-beluk masalah konstruksi pencampuran seperti ini, hasilnya juga sangat memuaskan. Yang kedua kuncinya juga dari operator mesinnya. Jikalau operator mesinnya ini kurang memahami jenis material atau kurang memahami keadaan materialnya, nanti kebasahan atau kekeringan, kurang air atau kebanyakan air, ini juga harus tahu di situ. Jadi dua kunci ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh untuk menghasilkan paving yang punya kualitas, punya kuantitas juga, dia punya nilai jual juga bagus, sehingga konsumen pun puas dengan pelayanan serta hasil kerja juga. Oke kawan, mungkin sedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan juga. Semoga kedepannya lebih maju lagi untuk proses usaha pavingnya juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta komentar yang membangun juga untuk kami sebagai admin bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.